Kami juga sosial ini sehat akan mempresentasikan mengenai beberapa hal yang Spanyol di masa setelah kembali kemarin Andalusia. Bagaimana kita ketahui ketika sebelum Spanyol terpecah ketika itu di masa sebelumnya dikuasai oleh yang basis kekuasaannya ada di Andalusia. Nah, mungkin kami berpikir ini akan dibahas setelah bahan lumayan. Kita pertama dilihat dari budaya menarik yang sampai sekarang ada salah satu paham yang kita tahu di daerah. Penting nih budaya nih. Bantuan tidak dulu ya, ini budayanya. Bantuan baju ya. Dalam kesempatan setelah untuknya di Andalusia, saya mengambil satu tradisi yang banyak orang masyarakat di Dunia. era modern di Indonesia itu dikenal April. Perayaan April selalu diakhiri dengan kegembiraan dan kekuatan itu tentunya berawal dari suatu tragedi besar yang sangat menyedihkan dan memilukan. Atau berawal dari satu episode sejarah Spanyol yang tahun 1480 atau bertepatan dengan 860 Hijriah. Sebelum sampai pada hari tersebut, ada baiknya kita tengok sedikit sejarah Spanyol walaupun bukan kita. Sejak dibebankan Islam pada awal oleh Panglima Wali Malaysia, menjadi negeri yang makmur. Agama Islam tidak saja dari Spanyol, namun belum melakukan pembebasan di negeri kita menuju Prancis. Bagi selatan, kita dibebaskan desa Angkor, dengan Quebec, Lyon, Poitou, Cruz dan sebagainya. Walau sangat kuat, meminta menanti diberikan toleransi para suku, Got dan Navarro di daerah sebelah barat yang berupa pegunungan. Islam telah menerangi Spanyol karena para muat Islam begitu baik dan berhati, maka banyak orang-orang yang mengambil kehidupan Islam. Muslim Spanyol bukan hanya beragama Islam, tapi mereka tentu memperhatikan Islam secara Islami. Mereka tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga berlaku berdasarkan Al-Quran. Mereka belum berkata-kata untuk musik, jil, berdoa bebas, dan segala hal yang dilakukan. Dalam Islam seperti itu dilakukan hampir 6 abad lamanya. Kemudian sejarah April selama 6 abad itu kaum kafir yang masih dikelilingi Spanyol tanpa Islam adalah berupaya membersihkan Islam dari Spanyol, tetapi selalu gagal. Maka dikirimlah sejumlah mata-mata untuk mempelajari kelemahan umat Islam di Spanyol. Akhirnya mata-mata itu melakukan jalan untuk menaklukkan Islam di Spanyol. Yakni pertama-tama harus melemahkan iman mereka terlebih dahulu dengan jalan serang pemikiran dan budaya. Maka mulailah secara ilmiah mereka mengirim alkohol dan
dan rokok gratis dalam Spanyol. Musik diperdengarkan untuk membujuk kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menarik dengan membaca Al-Quran. Mereka juga memiliki sejumlah ulama palsu yang kerjaannya meniup-niup pecahan di tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan, upaya ini membuahkan hasil. Akhirnya, Spanyol jatuh dan bisa dikuasai pasukan Salib. Penyerangan oleh pasukan Salib sebenarnya dilakukan dengan kejam tanpa mengenali kemanusiaan. Sedangkan pasukan Islam yang dibantai juga mengikuti mereka anak-anak kecil, orang tua semuanya diakhiri dengan itu. Satu persatu daerah Spanyol jatuh. Granada merupakan daerah terakhir yang ditaklukkan. Penduduk-penduduk Islam di Spanyol yang juga disebut dengan Moor terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara Kristen terus mengajar mereka ketika jalan-jalan sudah sepi, hingga menyisakan ribuan mayat yang berlimpahan berpandingkan dengan darah. Bahasanya banyak mengetahui bahwa banyak Muslim Granada yang masih bersembunyi di rumah-rumah dengan lantang tentara Salib itu meneriakan pengumuman bahwa para Muslim Granada bisa keluar dari rumah dengan aman dan diperbolehkan berlayar keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka. Kapal-kapal yang akan membawa kalian keluar dari Spanyol sudah kami siapkan kepada mereka. Kami menjamin keselamatan kalian jika ingin keluar dari Spanyol. Setelah ini, maka kami akan memberi jaminan. Kemudian demikian wujud tentara Salib. Orang Islam masih sangat curiga dengan tawaran tersebut. Beberapa dari orang Islam diperbolehkan sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah tersekat di pelabuhan. Setelah benar-benar melihat ada kapal yang sudah tersekat, maka mereka tinggal bersiap dan meninggalkan Granada bersama-sama menuju kapal tersebut. Mereka pun bersiap untuk berlayar. Keesokan harinya, ribuan penduduk Muslim Granada yang keluar dari rumah-rumah dengan membawa seluruh barang-barang keperluannya beriringan jalan menuju pelabuhan. Beberapa orang Islam tidak mempercayai tentara Salib bertahan dan terus bersembunyi di rumah-rumah. Setelah ribuan umat Islam sama berkumpul di pelabuhan dengan cepat tentara Salib menggeledah rumah-rumah yang telah meninggalkan penghuninya. Tidak asing terlihat menjilat raksasa menjilat angkasa ketika para tentara itu membakar rumah-rumah tersebut bersama orang Islam yang masih bertahan di dalamnya. Sedang ribuan umat Islam yang bertahan di pelabuhan hanya bisa terpana ketika tentara Salib juga membakar kapal-kapal yang dikatakan dan mengangkut mereka keluar dari Spanyol. Kapal-kapal itu dengan cepat tenggelam. Ribuan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa karena sama sekali tidak bersenjata. Mereka juga kebanyakan terdiri dari para perempuan, anak-anak yang masih kecil. Sementara tentara Salib itu telah menghukum mereka dengan pedang lurus. Dengan satu terikan dari pemimpin ribuan tentara Salib itu segera membakar dan mengambil umat Islam Spanyol tanpa perasaan belas kasihan tersebut. Allahu Akbar. Seluruh umat Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh. Jarang kembali di lautan. di belakang. Maka tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperkenalkan bunyi itu setiap tanggal 1 April selain April Mop. Itu mau oke, dari mana jalan belakang tentunya ada semua di saudara siapa tadi dari awal peradaban Spanyol sebelumnya dikuasai oleh Bani Umayyah yang disebut dengan Bani Umayyah kedua yang mendirikan dinasti atau kerajaannya di Umayyah yang pusat kekuasaannya di Andalusia. Tentu apa yang sudah dilakukan oleh Umayyah di Spanyol ini, Umayyah kedua Spanyol ini meninggalkan sesuatu baik itu dari peradaban, pemerintahan, terus segi ilmu, pengetahuan dan sebagainya.
Jadi saya akan menambahkan tentang tradisi dan budaya atau batik yang dihasilkan oleh Bani Umayyah kedua setelah pemerintahan Umayyah kedua ini, terutama dengan munculnya dinasti-dinasti kecil seperti pada masa Muwahhidun dan Murabitun setelah dinasti Umayyah kedua. Dalam peradaban dan tradisi intelektual pasca Bani Umayyah di Andalusia di Spanyol, dalam bidang kesusastraan dan filologi, banyak para ahli bahasa yang muncul di Spanyol setelah pemerintahan Bani Umayyah. Di antaranya adalah Ibnu Sina yang wafat pada tahun 1566 Masehi. Beliau telah menghasilkan 2 buah kamus bahasa yang terkenal. Dan ada Yusuf bin Afif dari Malaga. Dia juga merupakan seseorang yang menghasilkan ensiklopedia sastra. Ada juga ahli sastra dan antologi al-Amir yang bernama Abdul Walid al-Simyai dan Ibnu al-Basram. Lalu dari ilmu agama juga berkembang di Spanyol setelah pemerintahan Bani Umayyah. Tradisi keilmuan ini adalah tradisi estafet intelektual yang telah dibangun oleh dinasti Bani Umayyah, terutama pada masa Abdurrahman III dan anaknya Hakam II. Kemudian diteruskan oleh dinasti-dinasti setelahnya. Banyak tokoh agama muncul pada abad ke-11 dan ke-12, di antaranya adalah Ibnu Hazim dengan karyanya dalam bidang agama. Dan ada pula tokoh-tokoh yang muncul pada abad ke-12. Dalam ini tokoh-tokoh agama yang muncul pada zaman pemerintahan Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Di antaranya adalah Qadi Iyad, seorang ulama yang terkenal pada zaman Al-Murabitun yang berasal dari Ceuta. Beliau kemudian pergi ke Cordoba setelah dilanjut menjadi Qadi Ceuta, terkenal dalam bidang hadis, fikih dan sejarah. Itu adalah beliau. Beliau telah menulis buku sebanyak 20 judul buku, diantaranya adalah As-Sifah bi Ta'rif al-Huquq al-Mustafa. Dalam bidang ilmu sejarah dan sosiologi juga berkembang pesat di Andalusia semasa pemerintahan Islam. Ahli sejarah dan sosiologi yang menjadi dasar teori-teori sejarah dan sosiologi banyak bermunculan pada masa ini. Di antara mereka itu adalah Ibnu Hazim, lalu ada Ibnu Battuta yang seorang sejarawan yang pernah berkunjung juga ke Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu ada Ibnu Jubair dari Valencia, seorang ahli sejarah dan geografi yang meneliti sejarah negeri-negeri Muslim, Mediterania dan Sisilia. Ibnu Khaldun dari Tunis, seorang ahli filsafat sejarah yang terkenal dengan bukunya Al-Muqaddimah. Dan ada juga Abu Marwan Hayyan Ibnu Khalaf. Ibnu Hayyan ini telah mengarang lebih dari 50 judul buku, diantaranya adalah Al-Matin. Lalu dalam bidang ilmu filsafat dan tasawuf, Islam Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat fantastis dalam bentangan sejarah Islam. Dia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat ini dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad bin Abdurrahman. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah yang besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof-filosof besar pada masa setelahnya. Lalu pada bagian akhir abad ke-12 Masehi, menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di bilangan filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd atau yang dikenal dalam latinnya Averroes dari Cordoba.
yang lahir tahun 1126. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatiannya dalam mengeluti masalah-masalah menahun tentang kerahasiaan filsafat beragama. Lalu selanjutnya dalam bidang ilmu STEM, ilmu kedokteran, musik, matematik, astronomi, kimia dan lain sebagainya juga berkembang baik di Spanyol. Abbas bin Famas adalah seorang yang termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi. Dialah orang yang pertama kali yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya al-Nakos terkenal dalam ilmu astronominya. Ia juga berhasil membuat telepon modern yang dapat menentukan jarak antara kata surya dan bintang-bintang. Nah, itu adalah Ibrahim bin Yahya al-Nakos. Panjang banget. Itu adalah sebagian dari Sumbangsi. yang ada setelah pemerintahan dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Itu terjadi pada masa pemerintahan Purwokerto, Wahidun, Mualadi dan dinasti-dinasti kecil lainnya yang ada di Spanyol. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang bertanya atau yang mau berkomentar silakan. Terima kasih. Ini Spanyol ya? Iya, Spanyol. Kita tahu Spanyol adalah wilayah di mana dulu Islam bermasjid gitu. Sama di wilayah Portugal. Nah, yang tentu saja proses kemajuan yang dialami oleh Islam waktu itu besar sekali, terutama dengan dulu misalnya banyak sekali ilmuwan yang berasal dari Spanyol. Misalnya Imam An-Nawawi itu berasal dari Spanyol kan. Tapi bidang-bidang banyak sekali bidang-bidang lain yang dilakukan di Nawawi kita mengikuti misalnya. Nah, akan saya tanyakan adalah secara umum, apakah ada pada masa kemunduran Islam di Spanyol, apakah pengaruh terbesar atau yang menjadi faktor utama dalam kemunduran ya? Kemunduran Islam yang dari Spanyol sehingga kita tahu sekarang Islam di sana menjadi minoritas. Thanks very much. Nyambung aja. Nyambung jawab. Ayo, silakan. Jangan lihat foto-foto, beda deh kalau lihat foto-foto. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada SMS. Buat kami berpikir kembali akan kekuatan Islam yang Spanyol. Alhamdulillah kita mayoritas. Kalau kita lihat, berpikir kembali kemunduran di Spanyol dengan Abbasiyah. Abbasiyah ketika itu mengalami kemunduran ketika dinasti-dinastinya mulai terpecah-pecah ya. Dan ini terjadi juga di Maya Andalusia. Ketika tahun 1030 Andalusia terpecah-pecah menjadi wilayah dengan Muluk Sawah. Muluk Sawah itu lahirnya beberapa kerajaan kecil ketika itu. Dan hal ini sangat tidak menentukan untuk membuat kekuatan Islam di Spanyol, sebab sudah ada kubu-kubu tersendiri yang memperjuangkan nasib-nasibnya sendiri tanpa memikirkan Islam yang keseluruhan. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen untuk menyerang balik orang-orang Islam yang kita kenal dengan Republik. Dan itu menyebabkan Islam di Spanyol ini akan menjadi minoritas. Berbeda dengan Abbasiyah yang walaupun mengalami fenomena yang sama, tetapi dia tidak mendapat serangan Kristen, dapat serangan dari Kristen yang melakukan indoktrinasi kembali. Tidak tahu kan dulu Spanyol sebelum Islam Kristen, dan Republik adalah usaha mengindoktrinasi kembali orang-orang yang mungkin sudah masuk Arab masuk Islam untuk cari aman atau gimana, kemudian dipaksa kembali untuk
menganu saja dan itu berlangsung hingga sampai saat ini maksudnya pengaruhnya mungkin kayak gitu. Terima kasih untuk Jawa. Semoga ini bisa menjadi kami agar kami membuat konten nanti digunakan kami tidak berhak untuk disalahkan. Kami berpikir seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.